Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Wiwit. Pada kesempatan ini saya akan buatkan sebuah video sederhana terkait dengan penggunaan LMS di Big Satuan. Saya mulai dengan memasukkan username dan password untuk LMS di Big Satuan di alamat lms.ibik.ac.id. Saya login di bagian kanan atas. Ini kode dosen saya dan masukkan password. Passwordnya kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga karakter khusus. Baik, pastikan bahwa ini adalah akun yang kita gunakan. Di sini kita bisa lihat ada inisial. Lalu saya masuk ke My Course. Pada halaman My Course biasanya sudah ditampilkan kelas-kelas di LMS yang sudah mengenroll kita sebagai dosen, atau kalau mahasiswa kalau sudah terenroll sebagai student maka akan muncul di bagian bawah. Misalkan saya masuk ke satu course saya, yaitu aplikasi komputer, atau saya buat yang untuk yang baru saja, yaitu di sini mungkin. Nah, ini adalah halaman yang menampilkan semua postingan atau topik yang ada pada course kita. Sekarang muncul di sebelah kiri dan di sebelah kanan adalah kontennya. Sini tiap topik yang kita pilih maka di sebelah kanan akan ditampilkan. Yang paling atas ada halaman general, yaitu halaman umum. Di sini berisi announcement, atau misalkan saya bisa buatkan attendance atau daftar hadir untuk mahasiswa sehubungan dengan kehadiran di KIIS, sistem yang baru di Big Satuan. Belum semuanya mahasiswa masuk, dan the attendance ini kita bisa record atau rekam secara mandiri untuk mahasiswa yang hadir pada kelas yang kita ampu. Oke, baik. Untuk bisa memulai menambahkan pada bagian topik-topik ini, tentu saja bahwa kita harus lakukan mode pengeditan yang ada di kanan atas, kita aktifkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa tambahkan activity yang kita inginkan, ataupun misalkan kita mau menambahkan dokumen atau paparan terkait dengan materi yang akan kita sampaikan di kelas, baik itu secara langsung berupa teks ataupun berupa file. Saya akan masuk ke topik 1. Misalkan saya sudah atau akan melakukan perkuliahan. Nah, kalau minggu kemarin berarti sudah melakukan perkuliahan. Saya bisa edit dulu. Misalkan saya mulai masuk pada tanggal 3 September kemarin. Saya biasanya memberikan nama topiknya adalah pertemuan keberapa dilakukan pada tanggal berapa. Misalkan pada 3 September 2024. Atau ibu juga bisa menambahkan, misalkan di belakangnya atau di bagiannya adalah misalkan materinya secara garis besar, yaitu misalkan pendahuluan. Baik, berikutnya saya akan tambahkan satu buah materi. Misalkan di sini ada satu buah teks yang ingin saya posting di topik pertemuan 1 ini. Saya klik pada add an activity or resources. Nah, di sini sudah ditampilkan ada ke semua activities dan resources pada tab all. Pada tab activities kita bisa tambah klik dan akan lebih sedikit karena terfilter, yaitu untuk aktivitas saja. Lalu kalau resources berarti kita bisa menambahkan materi-materi yang mau kita posting. Misalkan saya mau menambahkan pendahuluan berupa teks yang langsung bisa dibaca oleh mahasiswa, maka saya bisa buatkan, bisa berupa teks and media area ataupun berupa page.
Misalkan saya tambahkan text and media area, maka muncul seperti ini. Kita berikan judul. Seperti ini. Keamanan informasi, pengertian, konsep, fungsi, dan tujuan. Baik, saya coba generate dari ChatGPT saja. Nanti ibu mungkin sudah punya file dan sudah punya insight yang akan disampaikan ke mahasiswa. Saya tambahkan pertanyaan supaya ada teks yang biasa saya share. Baik, ini generate saja ya Bu ya, secara umum. Baik, saya copy saja, lalu saya tambahkan di sini, paste saja atau Ctrl V sehingga muncul seperti ini. Ini saya bisa expand supaya bisa kita edit lebih jelas lagi. Ibu bisa saja menambahkan dari Word, dari PDF untuk materi yang disampaikan di sini. Saya lakukan pengeditan sedikit. Setelah selesai, informasi yang berikutnya mungkin di sini biasa kalau teks saja tidak ada batasan-batasan yang bisa kita sampaikan ke mahasiswa. Misalkan kalau batasan itu dalam pemberian tugasnya kita bisa kelompokkan mahasiswa menjadi 2 sehingga ada beberapa varian jawaban yang berbeda dari mahasiswa. Kita batasi ada kelompok A, kelompok B atau beberapa kelompok. Nah, setelah selesai menambahkan teks seperti ini, maka tinggal saya save and return to course. Baik, di sini akan tampil si konten yang tadi kita copy paste seperti ini. Ini berupa teks yang nanti bisa dibaca langsung oleh mahasiswa. Lalu misalkan kalau saya mau menambahkan file yang bisa di-download oleh mahasiswa untuk dibaca, saya bisa tambahkan. Masih pada pertemuan 1, saya bisa tambahkan add an activity or resources, yaitu berupa resources. Di sini bisa saya tambahkan berupa file. Tentu saja filenya sudah ada di komputer kita. Nanti bisa saya contohkan untuk file random saja atau file yang saya generate tadi. Di sini diberikan ada semacam keterangan terkait dengan filenya. Ini bisa kita tampilkan display description, yaitu akan menampilkan deskripsi ini pada halaman topik yang tadi. Untuk filenya kita bisa klik di sini dan kita pilih upload a file dan choose file. Kita pilih file yang ada di komputer kita. Misalkan saya buat filenya dari Word yang tadi saya buat.
Nah, di sini tinggal saya paste yang tadi, ini saya simpan. Keamanan informasi saya simpan di desktop misalkan. Kalau saya save, nah ini masih berupa file dokumen Word. Saya mau teman-teman mahasiswa nanti akan mendownload berupa file PDF. Nanti kalau PDF-nya sudah jadi, mungkin ini tidak perlu dilakukan. Baik, PDF-nya sudah jadi, yaitu di desktop. Keamanan informasi ukurannya kecil, hanya 71 KB karena berupa teks saja. Kita tambahkan upload this file, muncul filenya, dan kita bisa pilih lagi save and return to course. Sehingga pada pertemuan satu ini muncul dua, yaitu ada teks yang ditampilkan, dan yang kedua adalah file yang bisa di-download. Misalkan saya mau menambahkan file PowerPoint, berarti saya bisa add an activity, resources, ada file, lalu misalkan saya tambahkan namanya keamanan informasi PPT. Biasanya kan kalau PowerPoint itu ditampilkan oleh dosen di depan kelas, nanti ada mahasiswa yang ingin request, Bu, minta file PowerPoint-nya boleh. Nah, kita bisa share juga di LMS ini. Baik, filenya tentu saja kita lakukan proses yang sama, yaitu upload lagi PowerPoint-nya. Saya contohkan. Yang ada saja sebagai contoh, berarti ini upload. Baik, sudah ada di sini. Jadi ada nama filenya akan kita definisikan, lalu description-nya apa, filenya sudah diupload, dan kita klik save and return to course. Nah, sehingga ada 3 di sini, file teks, halaman teks, ada file PDF, dan ada keamanan informasi berupa PowerPoint. Nah, ini kalau saya pilih edit mode dinonaktifkan, maka kurang lebih mahasiswa akan melihat seperti ini. Mereka bisa baca langsung. Nah, ini filenya, ini PowerPoint-nya. Nah, mungkin Ibu bisa melihat bahwa ini tadi kan berupa teks, ini terlalu panjang. Ini ada pilihan, yaitu kita bisa buat dia seperti sebuah page yang bisa diklik selengkapnya. Jadi kalau saya lakukan konsep yang sama dengan yang ini, yang topik pertemuan satu ini, saya bisa tambahkan sebentar, ada di bawah. Ini kan terlalu panjang ya, saya bisa tambahkan add activity or resources. Kita buat berupa page. Nah, page-nya di sini itu baik. Ini filenya, description. Description ini akan menampilkan di halaman depan yang tadi, tapi mungkin tidak harus semuanya kita tampilkan. Misalkan hanya paragraf pertama saja. Yang berikutnya ini saya seleksi, saya sorot, lalu saya cut sehingga tampil hanya satu paragraf ini. Dan di sini saya aktifkan centang display description. Di sini baru saya klik paste sisanya, atau semua lagi dipaste boleh. Copy paste dari file misalkan. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Kita save dan return to course. Nah, nanti mahasiswa akan melihatnya. Ini yang tadi yang pertama,
ini file dokumen, ini keamanan informasi, dan ini adalah paragraf pertama saja. Ketika diklik baru akan menampilkan keseluruhan dari dokumen yang bisa dibaca oleh mahasiswa. Jadi ada 4 poin di sini. Ada halaman keseluruhan, dokumen 1, ini PowerPoint, ini yang berupa page. Nah, di sini ada juga di bagian atas ada announcement. Nanti Ibu bisa saja buat semacam topik diskusi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan dosen secara langsung, yaitu sesi tanya jawab. Misalkan saya berikan sebuah pesan, silahkan berdiskusi pada forum ini untuk sudah kita laksanakan. Ini contoh saja, kita post to forum. Nah, di sini forumnya ada, discussion yang tadi ada di sini. Nanti ini yang dimulai oleh siapa, ini ada, kalau ada yang sudah mereply berarti nanti akan muncul siapa yang terakhir melakukan reply. Nah, di sini bisa teman-teman mahasiswa bisa melakukan klik reply. Nah, di sini misalkan Marisan menanyakan seperti ini. Kita klik post to forum, maka pada forum ini akan ada siapa yang mengirimkan, siapa yang nanti sudah mereply, ada yang bertanya, kita bisa reply lagi, atau mahasiswa bisa reply lagi. Seperti itu akan terjadi sesi diskusi untuk tiap topik yang kita buat. Misalkan di sini adalah topik pertemuan 1, diskusinya ada di sini. Berikutnya kita tambahkan ada topik diskusi untuk pertemuan 2 dan seterusnya. Seperti itu, bisa lebih terkelola seperti itu. Lalu satu lagi yang penting adalah yang tadi di awal saya sampaikan, yaitu attendance. Nah, attendance ini misalkan ini saya akan hapus dulu attendance-nya. Ini general, attendance-nya saya hapus dulu, delete. Saya akan mulai dari awal. Kenapa saya bisa saya hapus atau boleh saya hapus? Karena attendance-nya belum diisikan oleh mahasiswa secara live, jadi pertemuan baru sekali berjalan, jadi saya hapus dulu. Yang dilakukan untuk attendance saya bisa tambahkan berupa add an activity or resources, yaitu pada bagian activities ada attendance. Attendance ini dilakukan atau dibuat sekali saja untuk semua pertemuan, tapi pada sesi-sesinya akan kita bisa buat masing-masing. Attendance-nya misalkan ini ada description. Ini ditampilkan deskripsi di halaman awal tadi, lalu kita bisa pilih save and return to class. Baik, pada general ini ada announcement, ada daftar dari mahasiswa,
Nah, ini yang barusan kita buat. Saya bisa klik dulu, lalu kita tambahkan session. Misalkan pada tanggal 3 September saya melakukan perkuliahan seperti ini. Perkuliahannya dimulai pada pukul, let's say pada pukul 10 sampai dengan 12. Ini contoh sederhana. Lalu pada bagian description-nya kita bisa tambahkan untuk mengingat bahwa ini dilakukan pada hari Selasa 3 September 2024. Bisa mewakili. Lalu ada pilihan yaitu apakah mahasiswa boleh melakukan perekaman kehadiran secara mandiri. Bisa pilih allow. Berarti nanti pada saatnya mahasiswa bisa mengisi ketika jam 10 sampai jam 12. Kalau misalkan ibu memperkenankan bahwa mahasiswa, kita lihat dulu, ada beberapa role mungkin tidak harus dibuat juga, tapi ini ada advance, yaitu bisa ada QR code dan sebagainya, kita bisa tambahkan, tapi sederhananya seperti itu dulu. Ini bisa kita lakukan repeat tiap 1 minggu sekali sampai dengan kapan. Misalkan kalau misalkan akan kita laksanakan selama 5 pertemuan, ya kita bisa tiap seminggu sekali, atau repeat pada hari apa, Tuesday misalkan, seperti itu. Tapi mungkin bisa dilakukan secara manual dulu, yaitu tinggal menambahkan add session. Baik. Nah, ini ada pilihan allow student to update on attendance. Kalau memang diperkenankan, nanti mahasiswa bisa melakukan update. Misalkan yang kita belum tahu statusnya, mereka bisa langsung melakukan update. Oke, kita klik add. Nah, ini yang terjadi. Ini adalah 3 September. Ini keterangan yang kita buat. Lalu kita bisa klik take attendance kalau kita yang mau melakukan proses pengisian kehadiran secara mandiri. Yaitu kita panggil namanya, lalu kita tampilkan, misalkan dia present. Nanti ini bisa berubah ke hadir, sakit, izin, dispen, atau alpha. Ini ada bisa perubahan. Kalau kita mau hadirkan semua, bisa klik di sini. Nanti yang tidak hadir yang kita bisa panggil nggak ada, misalkan kita bikin dia tidak hadir, karena biasanya akan lebih banyak mahasiswa yang hadir dibandingkan dengan yang tidak hadir. Kalau sudah, maka kita bisa pilih save and show next page. Nah, ini dia. Attendance has been successfully taken for this page. Berarti kehadiran sudah kita buat. Nah, kalau sudah diposting, disimpan, tampilannya berubah seperti ini. Ini juga bisa menjadi satu buah link yang bisa diklik. Kalau kita kembali lagi seperti ini hasil-hasilnya. Kalau ada perubahan, berarti rubah dulu, lalu save lagi. Nah, ini ada keterangan hadir, izin, dispen, absen. Mungkin ada kalimat kata yang lain yang bisa mewakili lebih tepat ini. Nanti bisa diedit oleh admin. Baik, mungkin untuk LMS tampilannya akan seperti ini dulu secara umum. Kalau ada pengumuman bisa ditambahkan oleh ibu. Ini ada daftar hadir mahasiswa, ada pertemuan ini. Kalau mau dihilangkan ya ini, karena yang tadi misalkan sudah cukup, kita ganti dengan yang tadi paling bawah. Ini, nah seperti ini. Ini bisa kita hide on course page. Nah, kalau di hide berarti tidak akan tampil nih, hidden from student. Atau mau dihapus juga boleh. Hapus. Jadi ada 1, 2, 3. Ini PowerPoint, ini PDF, ini teks.
Mungkin hal-hal lain nanti bisa boleh Ibu sampaikan kalau masih ada pertanyaan. Mungkin cukup dulu untuk video pagi ini ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.